untuk A224095. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat tugas video belajar dan pembelajaran, yaitu masalah pembelajaran kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Beberapa waktu lalu saya melihat berita tentang permasalahan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Siswa-siswi SMP Negeri 60 Bandung harus belajar beralas terpal di kondisi Sekolah Dasar Negeri Serang. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan. Satu sekolah yang masih membutuhkan fasilitas belajar yang memadai untuk Di media sosial kita bisa melihat betapa banyaknya sekolah yang kurang sarana dan prasarana, seperti banyak siswa yang belajar di lantai, bahkan juga ada yang belajar di kolong rumah bekas kandang ayam. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kenapa sarana dan prasarana itu berdampak sangat besar bagi siswa. Dari bukti-bukti tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sarana dan prasarana, seperti kondisi fisik sekolah, seperti ruang kelas yang tidak layak, contohnya ventilasi buruk, rusaknya meja dan kursi, keterbatasan media belajar, contohnya proyektor dan alat presentasi yang selalu tidak tersedia. Kurangnya teknologi pendidikan seperti Chromebook, proyektor, komputer itu sangat penting untuk membantu pembelajaran modern pada saat sekarang ini. Faktor lain yang menyebabkan dari kurangnya prasarana dan sarana di sekolah adalah kekurangan anggaran sekolah. Mungkin sekolah kekurangan anggaran untuk membeli sarana baru dan memperbaiki prasarana. Dan yang terakhir ada dampak psikologi siswa. Dengan siswa melihat fasilitas sekolah buruk, mereka merasa tidak nyaman dan tidak serius dalam belajar, dan juga mereka akan merasa tidak dipedulikan. Dari faktor-faktor tersebut, solusi dan upaya untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana, yang pertama ada meningkatkan media pembelajaran seperti menyediakan komputer, proyektor, dan alat-alat membantu lainnya untuk belajar agar guru dapat mengajar dengan multimedia dan siswa bisa belajar dengan lebih interaktif. Dan yang kedua ada pelatihan guru. Guru perlu pelatihan untuk belajar tentang bagaimana menggunakan proyektor, bagaimana menggunakan media digital dan alat peraga belajar lainnya supaya pembelajaran lebih menarik. Partisipasi komunitas dan orang tua, libatkan orang tua dalam membantu menyediakan fasilitas seperti donasi buku, meja, dan kursi, dan juga renovasi ruang belajar. Evaluasi berkala. Sekolah perlu melakukan evaluasi tentang sarana dan prasarana seperti mengecek kebersihan, mengecek kerusakan, apakah sarana masih cukup atau kurang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and share.